Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun, yang terhormat Ibu Dr. Randa Nelly Astuti MPD selaku dosen pembahas, yang terhormat Bapak Dr. Randa Sumencarno MPD selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat Ibu Fadilah Khairani SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Saya Helen Melinda, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NPM 1713053060. Izinkan saya menyampaikan proposal penelitian saya dengan judul Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Disiplin Belajar di Rumah dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun ajaran 2020-2021. Adapun pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian teori, kerangka pikir dan hipotesis, bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Pendidikan adalah suatu proses yang dapat mengubah tingkah laku dan sikap seseorang melalui proses pembelajaran dan bimbingan, tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 1 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya yang memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Keberhasilan pendidikan tidak hanya dipandang oleh aspek akademik, akan tetapi juga dilihat dari kemampuan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam bidang spiritual dan sosial. Mutu pendidikan dapat dikatakan baik apabila peserta didik menjalankan proses belajar dengan baik dan memperoleh hasil belajar yang baik. Pada kenyataannya, tidak semua peserta didik dapat memperoleh hasil belajar sesuai harapan. Masih banyak peserta didik yang memperoleh nilai di bawah standar. Data dalam Education for All atau IFA mengungkapkan rendahnya mutu pendidikan Indonesia ditunjukkan dengan besar indeks pembangunan berdasarkan data tahun 2012 yaitu sebesar 0,937. Nilai tersebut menempatkan Indonesia di posisi ke-68 dari 113 negara di dunia. Hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam diri peserta didik atau dari lingkungan luar. Menurut Slameto tahun 2013 halaman 54-72, hasil belajar dipengaruhi oleh faktor intern atau faktor jasmania, psikologis, dan kelelahan, dan faktor ekstern yang terdiri dari faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Salah satu faktor ekstern yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga. Di dalam keluarga, anak pertama mendapatkan didikan dan bimbingan dari orang tua. Upaya orang tua dalam mendidik dan membimbing anak merupakan bentuk dari pola pengasuhan orang tuanya. Masih banyak orang tua yang tidak peduli dengan kehidupan anak-anaknya disebabkan karena orang tua terlalu sibuk dalam mencari nafkah, sehingga orang tua acuh tak acuh dengan segala kegiatan belajar sang anak, mengakibatkan anak tidak mempunyai sikap disiplin belajar di rumah. Misalnya, anak tidak mengerjakan tugas sekolah, tidak mau belajar, dan bahkan anak bolos sekolah. Tentunya hal ini juga berpengaruh terhadap kedisiplinan anak dan pemberian pola asuhnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap kedisiplinan anak. Begitu juga halnya dengan orang tua yang terlalu memanjakan anak-anaknya, mengakibatkan anak selalu ingin berbuat sesuai kehendak hatinya. Lingkungan keluarga juga memberikan peran dalam menumbuhkan disiplin anak untuk belajar sehingga anak mencapai hasil belajar. Disiplin adalah salah satu faktor dari dalam diri peserta didik yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Kedisiplinan merupakan sikap yang berkaitan dengan aturan dan ketertiban. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada bulan November tahun 2020, diketahui bahwa masih terdapat beberapa peserta didik yang tidak mengerjakan tugas dengan baik dan ada yang lupa atau telat mengumpulkan tugas yang telah diberikan. Hal ini tentunya mengakibatkan pembelajaran menjadi kurang efektif dan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Disinilah peran orang tua dibutuhkan. Orang tua harus dapat membentuk dan menerapkan kedisiplinan anak dengan cara melatihnya,
sehingga diharapkan anak dapat melaksanakan kedisiplinan secara intens. Sehubungan dengan pola asuh orang tua, peserta didik yang mengalami gejala kesulitan belajar menurut persepsi pendidik yang penulis dapatkan melalui wawancara secara langsung, diperoleh bahwa beberapa orang tua dari peserta didik sibuk bekerja dan kurang meluangkan waktunya untuk memperhatikan kegiatan belajar anak. Orang tua kurang menunjukkan ketertarikan mengenai kegiatan belajar anak. Berikut adalah data nilai mid semester ganjil kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat pembelajaran tematik tahun pelajaran 2020-2021. Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata peserta didik kelas 5 yang tuntas hanya 107 atau 48,11%, dan peserta didik yang belum tuntas sebanyak 115 atau 51,89% dari total 222 peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik belum mampu mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Identifikasi masalah. Yang pertama, orang tua sibuk bekerja sehingga orang tua acuh tak acuh dengan segala kegiatan belajar sang anak, mengakibatkan anak tidak mempunyai sikap disiplin belajar di rumah. Kedua, pola asuh orang tua yang kurang sesuai dengan keadaan anak. Orang tua kurang meluangkan waktunya untuk memperhatikan kegiatan belajar anak. Ketiga, orang tua kurang menunjukkan ketertarikan mengenai kegiatan belajar anak. Keempat, ada beberapa peserta didik terlambat mengumpulkan tugas atau pekerjaan rumah. Kelima, hasil belajar tematik peserta didik rendah. Sebagian peserta didik belum mencapai KKM, rata-rata nilai PTS peserta didik kelas 5 yang tuntas hanya 107 atau sebesar 48,11%, dan peserta didik yang belum tuntas sebanyak 115 atau 51,80% dari total 222 peserta didik. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini yaitu yang pertama, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun ajaran 2020-2021? Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan pada disiplin belajar di rumah dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun ajaran 2020-2021? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dengan disiplin belajar di rumah peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun ajaran 2020-2021? Dan yang terakhir, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dan disiplin belajar di rumah dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun ajaran 2020-2021? Batasan masalah. Peneliti membatasi masalah agar penelitian dilakukan lebih efektif, efisien, terarah, dan tepat kaji. Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada 1. Pola asuh orang tua sebagai X1, 2. Disiplin belajar di rumah sebagai X2, 3. Hasil belajar tematik peserta didik sebagai Y. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar di rumah dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dengan disiplin belajar di rumah peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun ajaran 2020-2021. Dan yang terakhir, mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dan disiplin belajar di rumah dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun ajaran 2020-2021. Manfaat penelitian. Terdapat beberapa manfaat penelitian bagi peserta didik, pendidik, dan sekolah, orang tua, dan peneliti.
Yang pertama, bagi peserta didik, yaitu memberikan masukan kepada peserta didik mengenai pentingnya melakukan disiplin belajar di rumah dalam upaya pencapaian hasil belajar yang baik. Yang kedua, bagi pendidik dan sekolah, memberikan masukan tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membantu pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan sehubung dengan hasil belajar peserta didik. Bagi orang tua, memberikan data dan informasi yang merupakan pendidik di rumah agar memahami putra-putrinya dan lebih memperhatikan kedisiplinan belajar anak di rumah supaya hasil belajar anak meningkat. Kemudian, bagi peneliti, menambah wawasan dan memperoleh pengalaman secara langsung dalam melakukan pengkajian lebih lanjut melalui kegiatan penelitian dalam hubungan pola asuh orang tua dan disiplin belajar di rumah. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah ilmu pendidikan dengan jenis penelitian yaitu ex post facto korelasi. Sebagai subjek penelitian ini, penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 pada kelas Usman RA, Isa RA, Abu Bakar RA, Ali RA, Zakaria RA, Yahya AS, dan Umar RA di SD Muhammadiyah Natra Pusat. Kemudian, objek dalam penelitian ini adalah pola seorang tua dan disiplin belajar di rumah dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Natra Pusat. Tempat penelitian yaitu SD Muhammadiyah Natra Pusat yang beralamatkan di Jalan Raden Intan nomor 92, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Natra Pusat, Kota Metro Lampung. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari bulan November 2020 sampai bulan Mei 2021. Bab 2, kajian teori, kerangka pikir, dan hipotesis. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang melalui pengalaman untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan agar terjadi suatu perubahan perilaku yang baik dari diri orang tersebut yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu dan yang belum bisa menjadi bisa. Yang kedua, pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan pengalaman yang diperoleh peserta didik, baik berupa pengetahuan, kemampuan, ataupun perubahan tingkah laku. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari faktor dalam diri peserta didik seperti kesehatan, kecerdasan, perhatian, bakat, minat, motivasi, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri peserta didik, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pembelajaran tematik. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar oleh pendidik dan peserta didik yang di dalamnya terdapat proses interaksi melalui usaha yang terencana. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah suatu pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Melalui pembelajaran tematik, peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar secara langsung, menyeluruh, aktif, dan mandiri, sehingga dapat menambah kemampuannya baik dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran tematik. Tujuan pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam mengembangkan sikap, keterampilan, pengetahuan dalam mengikuti proses pembelajaran, serta memudahkan pendidik dalam mempersiapkan dan menyajikan bahan ajar yang efektif. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pemisahan mata pelajaran tidak terlalu jelas karena menggunakan tema dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai minat dan kebutuhan peserta didik dan mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Kelebihan pembelajaran tematik diantaranya proses pembelajarannya menyenangkan, terdapat pengalaman dan kegiatan belajar yang relevan, menumbuhkan serta mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial, menyajikan kegiatan yang bersifat nyata. Sedangkan kekurangan pembelajaran tematik yaitu pendidik dituntut untuk memiliki keterampilan yang tinggi, serta pengetahuan dan wawasan yang luas, maupun peserta didik yang dituntut untuk memiliki kemampuan akademik, keterampilan, dan kreativitas yang baik.
Selanjutnya, pengertian pola asuh orang tua. Pola asuh juga berarti suatu bentuk kegiatan merawat, memelihara, membimbing yang dilakukan baik oleh orang tua kandung, ayah dan ibu, atau orang tua dalam keluarga besar maupun orang tua dalam dimensi hubungan sosial. Ada tiga tipe pola asuh. Yang pertama tipe pola asuh demokratis, kedua tipe pola asuh otoriter, dan yang ketiga tipe pola asuh permisif. Persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua. Persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua adalah penilaian peserta didik dengan model atau cara yang dilakukan secara terpadu oleh orang tua yang relatif konsisten dari waktu ke waktu dalam memperlakukan, mendidik, mendisiplinkan, serta merawatnya. Indikator pola asuh orang tua. Yang pertama, tuntutan. Orang tua mengontrol perkembangan anak agar menjadi individu yang kompeten, baik secara emosional maupun intelektual. Orang tua membuat standar tinggi yang harus dipenuhi oleh anak. Yang kedua, tanggapan. Orang tua yang menerima penuh kasih sayang, memahami, mau mendengarkan, berorientasi pada keburukan anak, menenteramkan dan sering memberikan pujian. Orang tua yang menerima dan tanggap dengan anak, terjadi diskusi yang terbuka, dan terjalin komunikasi yang baik antar orang tua dan anak. Selanjutnya, pengertian disiplin. Disiplin yaitu suatu sikap yang menunjukkan kepatuhan dan ketaatan terhadap suatu aturan dan tata tertib yang terbentuk sebagai hasil dari proses pembinaan yang dilakukan di dalam keluarga dan berlanjut di sekolah. Macam-macam disiplin. Yang pertama ada disiplin otoritarian, kedua disiplin permisif, ketiga disiplin konvergensi, keempat disiplin demokratis. Selanjutnya, fungsi disiplin. Fungsi disiplin adalah sebagai alat yang digunakan untuk menyadarkan seseorang dalam menaati, mematuhi peraturan, dan tata tertib yang berlaku. Selain itu juga, fungsi disiplin adalah untuk mengajar, mengendalikan diri peserta didik dalam menghormati dan mematuhi peraturan yang ada. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin. Satu, faktor yang berasal dari dalam diri, yaitu kesadaran diri dan pribadi individu itu sendiri. Jika individu memiliki kesadaran diri, maka disiplin akan melekat pada diri individu tersebut. Faktor yang berasal dari luar yaitu sikap pendidik, lingkungan, dan hukuman. Disiplin dapat dicapai atau dibentuk melalui latihan dan kebiasaan. Dilakukan secara berulang-ulang dan membiasakan dalam praktik-praktik disiplin sehari-hari. Penyebab munculnya pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin yang terjadi dapat muncul karena ada hal yang melatar belakanginya, baik dari sikap pendidik, peserta didik, lingkungan, maupun peraturan dan tata tertib itu sendiri. Penanggulangan disiplin. Cara untuk menanggulangi disiplin terdiri dari 3 cara, yaitu 1. Preventif, kedua represif, ketiga kuratif. Selanjutnya, pengertian disiplin belajar. Disiplin belajar adalah sikap yang tumbuh dari dalam diri seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan seseorang dalam kegiatan belajar yang dilakukan penuh kesadaran. Tujuan disiplin belajar. Tujuan disiplin belajar adalah menjadikan anak memiliki kontrol diri dalam melakukan hal-hal yang tidak baik, dan anak akan memiliki pengendalian diri yang baik mengenai belajarnya. Indikator disiplin belajar. Mempunyai rencana jadwal belajar, 2. Mengerjakan tugas pada waktunya, 3. Belajar pada tempat dan suasana yang mendukung, keempat, belajar secara teratur. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama, Widya Ika tahun 2017, persamaannya terletak pada teknik pengumpulan data berupa angket dan teknik analisis data produk momen persoalan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua. Kemudian yang kedua, Chris Dayanti tahun 2016, penelitian ini menjadi acuan peneliti karena kesamaan penggunaan pengumpulan data pada disiplin belajar dengan hasil belajar menggunakan rumus proportional random sampling. Yang ketiga, Muhammad Irfan Fauzi tahun 2013, penelitian ini menjadi acuan peneliti karena kesamaan antara beberapa indikator disiplin belajar, yaitu belajar secara teratur, mengerjakan tugas pada waktunya, memiliki rencana atau jadwal belajar, dan belajar dalam tempat dan suasana yang mendukung.
Berikut adalah kerangka pikir. X1 sebagai pola asuh orang tua, X2 disiplin belajar di rumah, Y hasil belajar tematik, Rx1Y yaitu koefisien korelasi antara X1 dan Y, Rx2Y yaitu koefisien korelasi antara X2 dan Y, Rx1, X2 koefisien korelasi antara X1 dan X2, Rx1, X2Y yaitu koefisien korelasi antara X1 dan Y. Selanjutnya, berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir yang telah dimuatkan di atas, hipotesis penulisan sebagai berikut. Yang pertama, X1 terhadap Y, yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun ajaran 2020-2021. X2 terhadap Y terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar di rumah dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun ajaran 2020-2021, X1 terhadap X2 terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dan disiplin belajar di rumah peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun ajaran 2020-2021. Yang terakhir, X1, X2 terhadap Y terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dan disiplin belajar di rumah dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, jenis dan setting penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian ex post facto korelasi. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah Metro Pusat di Jalan Raden Intan nomor 92, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari bulan November 2020 sampai bulan Mei 2021. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama, melakukan penelitian pendahuluan atau observasi dan studi dokumentasi ke SD yang akan diteliti, yaitu SD Muhammadiyah Metro Pusat. Yang kedua, memilih subjek penelitian, yaitu peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Subjek uji coba instrumen adalah peserta didik kelas 5 Yahya AS SD Muhammadiyah Metro Pusat. Menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpulan data berupa angket pola asuh orang tua dan disiplin belajar di rumah. Yang keempat, menguji coba instrumen pengumpulan data pada subjek uji coba instrumen, yaitu peserta didik kelas 5 Yahya AS SD Muhammadiyah Metro Pusat yang berjumlah 33 peserta didik. Yang kelima, menganalisis data dari hasil uji coba instrumen untuk mengetahui apakah instrumen yang telah dibuat valid dan reliable. Yang keenam, melaksanakan penelitian dengan membagikan instrumen angket kepada sampel penelitian selanjutnya untuk mengetahui hasil belajar tematik peserta didik. Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi nilai PTS peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun ajaran 2020-2021. Yang ketujuh, menghitung hasil dari ketiga data dari variabel penelitian untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dan disiplin belajar di rumah dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Dan yang terakhir, interpretasi data hasil penelitian. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun pelajaran 2020-2021. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 5, Usman RA, Isa RA, Abu Bakar RA, Ali RA, Zakaria RA, dan Umar RA yang berjumlah 189 orang. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling. Teknik probability yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportionate stratified random sampling. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan. Sugiono, tahun 2015, halaman 60. Variabel bebas atau independen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pola asuh orang tua sebagai X1, disiplin belajar di rumah sebagai X2. Variabel terikat atau dependen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar tematik
peserta didik sebagai Y. Selanjutnya, definisi operasional penelitian. Yang pertama, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua adalah suatu model atau cara yang dilakukan secara terpadu oleh ayah dan ibu maupun orang tua yang dianggap tua atau yang telah mengasuh dan merawat anaknya dengan tujuan untuk menjaga, merawat, dan mendidik anak. Untuk mengetahui pola asuh orang tua terhadap peserta didik, dalam penulisan ini dilakukan pengukuran dengan indikator sebagai berikut, yaitu tuntutan dan tanggapan. Disiplin belajar di rumah. Disiplin belajar dalam penelitian ini adalah serangkaian sikap tingkah laku peserta didik yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhannya untuk belajar secara teratur baik di sekolah maupun di rumah. Indikator disiplin belajar di rumah: 1. Mempunyai rencana atau jadwal belajar. 2. Mengerjakan tugas pada waktunya. 3. Belajar pada tempat dan suasana yang mendukung. Dan 4. Belajar secara teratur. 3. Hasil belajar tematik. Hasil belajar adalah pengalaman dan kemampuan yang dimiliki siswa telah mengikuti pembelajaran atau proses belajar mengajar. Kemampuan tersebut mencakup pada ranah kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotor atau keterampilan. Hasil belajar dalam penelitian ini difokuskan pada ranah kognitif atau pengetahuan yang diambil dari nilai hasil penilaian tengah semester genap tahun ajaran 2020-2021. Hasil belajar dapat dilihat dari tes. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada saat penelitian pendahuluan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data kondisi sekolah dan perilaku peserta didik yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah Metro Pusat. Kedua, angket atau kuesioner. Jenis angket yang akan digunakan adalah angket tertutup yang di dalamnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden mengenai pola asuh orang tua dan disiplin belajar di rumah. Yang terakhir, studi dokumentasi. Peneliti menggunakan studi dokumentasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan dokumentasi atau arsip. Nilai ulangan tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 dari wali kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Berikut adalah instrumen penelitian. Tabel 7 merupakan skor alternatif jawaban skala Likert. Kemudian tabel 8 merupakan rubrik jawaban angket. Kisi-kisi angket pola asuh orang tua. Indikator terdiri dari tanggapan, tuntutan, dan tanggapan. Subindikator, orang tua mengontrol perkembangan anak agar menjadi individu yang kompeten, baik secara sosial maupun intelektual. Yang kedua, orang tua membuat standar tinggi yang harus dipenuhi oleh anak. Kemudian, tanggapan, subindikatornya, orang tua menerima penuh kasih sayang. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang ketiga, sering memberikan pujian. Yang keempat, orang tua menerima, tanggap dengan anak. Yang kelima, terjadi diskusi secara terbuka. Dan yang keenam, terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Selanjutnya, kisi-kisi angket disiplin belajar di rumah. Indikator 1 mempunyai rencana atau jadwal belajar. Subindikatornya membuat rencana belajar yang terjadwal. Yang kedua, mengerjakan secara mandiri dan mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Subindikatornya mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, menjalani proses sendiri untuk menemukan cara belajar. Kemudian indikator yang ketiga, belajar pada tempat dan suasana yang mendukung. Subindikatornya, yang pertama, ruang belajar nyaman. Yang kedua, ruang belajar terhindar dari kebisingan. Kemudian yang terakhir, indikator belajar secara teratur. Subindikatornya, yang pertama, belajar penuh konsentrasi dan teratur. Yang kedua, belajar sungguh-sungguh. Uji persyaratan instrumen. Uji validitas instrumen. Pengujian validitas instrumen menggunakan rumus korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Sugiono tahun 2015 halaman 124, yaitu sebagai berikut. RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Keterangan RXY sama dengan koefisien korelasi antara X dan Y. N sama dengan jumlah responden, X sama dengan skor mentah variabel X, Y sama dengan skor mentah variabel Y. Distribusi atau tabel R untuk alpha sama dengan 0,05. Kaidah pengujian, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka HO
ditolak artinya signifikan. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, terima HO artinya tidak signifikan. Uji persyaratan instrumen, uji reliabilitas instrumen. Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus korelasi Alpha-Cronbach, yaitu R11 sama dengan N per N dikurang 1 dikali 1 dikurang sigma TOI per TOI total. Keterangan R11 sama dengan reliabilitas instrumen, sigma TOI sama dengan varian skor tiap-tiap item, TO total sama dengan varian total, dan N sama dengan banyaknya soal. Untuk mencari varian skor tiap-tiap item atau TOI digunakan rumus TOI sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dibagi N per N. Keterangan TOI sama dengan varian skor tiap-tiap item, sigma XI sama dengan jumlah item XI, N sama dengan jumlah responden. Selanjutnya, untuk mencari varian total atau TO total dengan rumus TO total sama dengan sigma total X2 kuadrat dikurang sigma X total kuadrat dibagi N per N. Keterangan X total sama dengan varian total. Sigma X total sama dengan jumlah X total. N jumlah responden. Hasil perhitungan dari rumus korelasi Alpha-Cronbach atau R11 dikonsultasikan dengan nilai tabel R product moment dengan DK sama dengan N dikurang 1 dan alfa sebesar 5% atau 0,5. Kaidah keputusan sebagai berikut. Jika R11 lebih besar dari R tabel, berarti TI reliable. Sedangkan jika R11 lebih kecil dari R tabel, berarti tidak reliable. Selanjutnya, teknik analisis data. 1. Uji prasyarat analisis data. Uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan metode uji Chi kuadrat yang diungkapkan sebagai berikut. Chi kuadrat itu sama dengan sigma I K kuadrat sama dengan 1 FO dikurang FE kuadrat per FE. Keterangan Chi kuadrat hitung sama dengan nilai Chi kuadrat hitung. FO sama dengan frekuensi hasil pengamatan, FE frekuensi yang diharapkan, dan K sama dengan banyaknya kelas interval. Selanjutnya, membandingkan X2 hitung dengan nilai X2 tabel. Maksudnya Chi kuadrat hitung dengan nilai Chi kuadrat tabel untuk alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan atau DK sama dengan K dikurang 1. Maka dikonsultasikan pada tabel Chi kuadrat dengan kaidah keputusan sebagai berikut. Jika Chi kuadrat hitung lebih kecil dari Chi kuadrat tabel artinya distribusi data normal, dan jika Chi kuadrat hitung lebih besar dari Chi kuadrat tabel artinya distribusi data tidak normal. Selanjutnya, uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas X mempunyai hubungan linear dengan variabel terikat Y. Rumus yang digunakan untuk mengetahui kedua variabel tersebut adalah dengan uji F pada taraf signifikan 5% sebagai berikut. F hitung sama dengan RJKTC per EJKE. Keterangan RJKTC sama dengan rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok. Sedangkan RJKE sama dengan rata-rata jumlah kuadrat error. Selanjutnya, menentukan F tabel dengan angka seperti yang diungkapkan Sugiono tahun 2015 halaman 274, yaitu DK pembilang K sama dengan 2 dan DK penyebut N sama dengan K, hasil nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel. Dan selanjutnya ditentukan sesuai dengan kaidah keputusan. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, artinya data berpolar linear. Dan jika F hitung lebih besar dari F tabel, artinya data berpola tidak linear. Selanjutnya, uji hipotesis. Pengujian selanjutnya yaitu uji hipotesis yang berfungsi untuk mencari hubungan antara variabel X terhadap Y. Maka hasil korelasi tersebut diuji dengan rumus korelasi produk moment sebagai berikut. RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma
X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Keterangan RXY sama dengan koefisien korelasi antara X dan Y, N sama dengan jumlah responden, X sama dengan skor mentah variabel X, dan Y merupakan skor mentah variabel Y. Pengujian hipotesis ketiga yaitu hubungan pola asuh orang tua X1 dan disiplin belajar di rumah X2 secara bersama-sama dengan hasil belajar Y. Digunakan rumus korelasi ganda atau multiple correlation sebagai berikut. RY X1 X2 sama dengan akar RY X1 kuadrat ditambah RY X2 kuadrat dikurang 2 RY X1 dikali RY X2 dikali R X1 X2 per 1 dikurang R X1 X2 kuadrat. Keterangan RY X1 X2 sama dengan korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. RY X1 sama dengan korelasi produk momen antara X1 dan Y. RY X2 sama dengan korelasi produk momen antara X2 dan Y. Rx1 X2 sama dengan korelasi produk momen antara X1 dan X2. Selanjutnya, untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi menurut Ridwan tahun 2014 halaman 10 sebagai berikut. Kp sama dengan R kuadrat dikali 100%. Keterangan Kp sama dengan nilai koefisien determinasi, R sama dengan nilai koefisien korelasi. Selanjutnya, pengujian lanjutan yaitu jika terdapat hubungan antara variabel X1, X2, dan variabel B, maka untuk mencari kebermaknaan atau kesignifikan hubungan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y akan diuji dengan uji signifikan atau uji F dengan rumus FH sama dengan R kuadrat per K per 1 dikurang R kuadrat per N dikurang K dikurang 1. Keterangan R sama dengan koefisien korelasi ganda, K jumlah variabel independen, N jumlah anggota sampel. Selanjutnya, rumusan hipotesis statistik dalam penelitian. 1. Hubungan pola asuh orang tua dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Meter Pusat. HA terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Meter Pusat. HO tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Meter Pusat. B. Hubungan disiplin belajar di rumah terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Meter Pusat. HA terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar di rumah dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Meter Pusat. HO tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar di rumah dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Meter Pusat. C. Hubungan pola asuh orang tua dengan disiplin belajar di rumah peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Meter Pusat. HA terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dan disiplin belajar di rumah peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Meter Pusat. HO tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dan disiplin belajar di rumah peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Meter Pusat. D. Hubungan pola asuh orang tua dan disiplin belajar di rumah dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Meter Pusat. HA terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dan disiplin belajar di rumah dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Meter Pusat. HO tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dan disiplin belajar di rumah dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Meter Pusat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.